Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah ya, mukhtasarnya ya, ringkesannya ya. Pada pekan lalu ya, kita bahas mengenai ya orang-orang yang mati syahid ya. Kata Rasulullah ya, asyhada itu banyak. Tidak hanya syahid di medan perang ya. Hanya saja bedanya adalah kalau syahid di medan perang ya tidak dimandikan ya, enggak disolati, langsung dikubur ya dengan pakaiannya ya. Tapi kalau syahid selain fisabilillah ya, berlaku hukum-hukum ya muslimin yang meninggal dunia, yaitu dikatakan dimandikan ya, dikafani, disolatkan dan dikubur di kaum muslimin ya. Kalau syahid di medan perang dikubur di tempat dia meninggal dunia, enggak dibawa ke pemakaman umum ya, tapi di tempat dia meninggal dunia ya. Di antara kata Nabi yang syuhada itu adalah orang mabtun di luar fisabilillah ya, meninggal karena sakit perut ya, meninggal karena penyakit wabah taun ya, orang yang meninggal karena tenggelam ya, tertimpa reruntuhan. Di antara dikatakan syahid dua fisabilillah ya. Tapi riwayatin kata Nabi ada orang yang al-kharaq, terbakar ya, orang yang mati karena sakit perut ya, dan orang yang mati karena melahirkan. Ini di antara para syuhada ya, selain fisabilillah ya. Kemudian tentang juga kata Rasulullah ya, setiap manusia ya, jika dikatakan meninggal dunia maka akan hancur dimakan tanah atau menjadi tanah. Kata Nabi apa ya? Laisa minnal insan syai'un illa yubla illa adamin wahid bahwa ajabul dzambi wa minhu yarkabul khalq ya yaumul qiyamah. Kata Rasulullah ya, tidak ada ya badan manusia ya ketika meninggal kecuali akan hancur. Semua akan menjadi tanah kata Nabi, kecuali dikatakan satu tulang, yaitu tulang ekor yang tidak akan hancur ya, tidak akan jadi tanah ya. Selainnya dikatakan jadi tanah ya. Tidak ada pengecualian ya, kecuali kata Rasulullah tulang ekor ya. Kemudian diantara juga ya orang-orang yang ya tidak akan hancur jasadnya walaupun dia telah meninggal dunia ya. Ada artinya la ta'kul ardu ajsadal anbiya wala syuhada. Ada beberapa dikatakan kaum muslimin yang tidak meninggal dunia, manusia yang tidak dikatakan dimakan jasadnya oleh tanah. Pertama adalah para anbiya, para nabi. Itu jasadnya dikatakan utuh, tidak akan dimakan oleh tanah. Kenapa? Karena Nabi menghabarkan, Allah mengharamkan ya, kata Rasulullah ya, kepada bumi memakan jasad para nabi ya. Ada hadis yang sahih ya, kata Rasulullah ya, inna afdal ayyamikum yaumul jum'ah. Hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka dikatakan sayyidul ayyam adalah hari Jumat ya. Kemudian kata Nabi pada hari Jumat pula diciptakan Nabi Adam ya. Kemudian kubidah diwafatkan pada hari Jumat. Turun juga dari surga ke bumi pada hari Jumat ya.
kemudian tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka Nabi menyarankan agar memperbanyak dikatakan sholawat pada hari Jumat. Karena kata Nabi, inna sholatakum ma'rudatun alayya, akan disampaikan kepada Rasul, diperlihatkan daripada Rasulullah SAW setiap salawat umat pada hari Jumat, dan juga yang lainnya ya. Kemudian kata Nabi juga, ya Rasulullah, kata para sahabat, kaifa tu'radu salatana alaik, bagaimana salat kami dipandang, dihadapkan kepadamu, diperlihatkan kepadamu ya Rasulullah, pada Anda telah menjadi tanah. Kata sahabat ya, kata Nabi apa ya? Kata Nabi, inna Allah azza wa jalla harrama ala ardi ya antakula ajadal anbiya. Kata Nabi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ya, kepada bumi memakan jasad para nabi. Maka jasad pada dengan utuh dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Ya. Artinya dikatakan masih apa namanya utuh ya, tidak dimakan oleh tanah ya. Adapun juga dikatakan para syuhada. Nah, para syuhada juga ada yang, namun tidak semua syuhada dikatakan jasadnya utuh. Tidak semuanya ya. Namun beberapa dikatakan para syuhada yang utuh jasadnya. Nanti akan jelaskan mengenai masalah tersebut ya. Jadi kita lanjutkan mengenai bab ya fi inqiradil khalqi, hancurnya binasanya makhluk. Ya. Jadi semua makhluk akan binasa kapan? Pada hari kiamat. Ya. Sebutkan mengenai ya tiupan sangkakala, ya. Kemudian juga kematian semua makhluk, ya. Kemudian berapa jarak antara nafhataini, tiupan yang pertama dan yang kedua, pada jaraknya bab yang berikutnya ya. Kemudian sebutkan tentang hari kebangkitan, dikumpulkan manusia pada hari itu ya. Dari Abdullah bin Amru ya, semua orang muridnya berkata, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amru bin As ya, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Jadi banyak sahabat namanya Abdullah ya. Bukan satu dua, banyak ya. Bahkan dikatakan Abdullah itu nama ya Abdullah bin Abi Umayyah. Ini tokoh-tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy. Ya sebelum Islam ya Nabi udah banyak nama-nama tokoh-tokoh mereka yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umayyah, bin Abi Umayyah ya. Yang ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, itulah yang apa namanya mengujok-ujoki kepada Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Itu namanya Abdullah bin Abi Umayyah, Abdullah namanya. Itu adalah orang musyrik ya. Dari Abdullah bin Amru ya, bin As, ia berkata ya, kalau Rasulullah SAW yakhrujul dajjal fi ummati fayamkuthu arba'in wa la adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina am. Fayab'athu Allah Ta'ala Isa ibnu Maryam alaihi salam ya fakana ya ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayahlikuhu summa yamkuthu nas sab'ina sinin laisa baina isnaini adawah. Ya. Summa ya Rasulullah ya atau ya Rasulullah azza wa jalla rihan baridah min qibal asyam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi ya misqala dzarratin min khair au imanin illa qabadatuhu. Ya, kata Rasulullah ya akan keluar dajjal pada umatku ya, dan dia akan tinggal di bumi 40 ya. Akan keluar berarti bukan turun ya, berarti di bumi beda dengan turunnya Isa bin Maryam, turun dari atas langit kan ke bumi. Tapi kalau dajjal yakhruju, bukan yanzilu dajjal ya. Berarti dajjal itu udah ada. Emang ada khilaf para ulama mengenai dajjal ini, apakah udah ada atau belum ada ya. Yang udah ada berdalil dengan hadis Nabi dalam hadis Muslim ya, ketika Tamim Ad-Dari, cerita beliau ketika dia berlayar di tengah lautan, dia paskan badai ya, kemudian terhampar di sebuah pulau. Itulah dikatakan dia menemui orang yang dipasung, dirantai ya, seperti itu ya. Maka sebagian ulama mengatakan udah ada ya. Bahkan kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingat kepada umatnya akan fitnah dajjal ya, berarti udah ada ya.
Namun dikata umurnya ini yang ditangguhkan ini. Ya. Karena ada di antaranya ada beberapa manusia yang umurnya ditangguhkan. Pertama adalah Isa bin Maryam. Ditangguhkan umur ibu, belum mati beliau. Yang kedua adalah Dajjal. Ya, ini masih belum meninggal. Kata Nabi, yakhrujud Dajjal, akan keluar Dajjal. Ya, akan keluar. Bukan akan lahir ya. Beda kan? Akan keluar berarti udah ada. Ya. Bukan dikatakan bukan akan lahir Dajjal, bukan, tapi yakhrujud Dajjal. Berarti menunjukkan udah ada. Ya, udah ada Dajjal ya. Kemudian kata Nabi, fi ummati, pada umatku, fayamkutu arba'in, dan dia akan tinggal 40 tahun. Ya, 40 tahun. 40 kata apa ya? Kata Abdullah 40. Ya. Tapi demikian. Kata Abdullah, aku tidak tahu apakah 40 hari, apakah 40 bulan, 40 tahun. Kata Abdullah bin Amr bin As ya. Maka Nabi pun dikatakan mengutus ya, ketika itu menurunkan Isa bin Maryam ya, yang mana beliau dikatakan seperti dikatakan Urwah bin Mas'ud. Ini apa namanya, perawakan atau mukanya persis dengan Urwah bin Mas'ud kata Rasulullah. Ya. Muka siapa? Apa namanya? Isa bin Maryam. Karena Urwah bin Mas'ud kata Nabi. Fayatlubuhu wa yuhlik, maka dia mencari Dajjal yang akan membinasakannya. Ya. Karena yang bunuh itu dikatakan hanya Isa bin Maryam. Bukan manusia, bukan tank baja, ya, tapi pedangnya Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika itu tidak ada lagi dikatakan senjata apa namanya modern ya. Apa kata Nabi menjelaskan ya, fayamkutu annas sab'a sinina laisa baina isnain adawa. Telah terbunuhnya Dajjal ya, maka kata Nabi manusia akan hidup selama 70 tahun. Ya. Dan tidak ada permusuhan di antara manusia. Setelah dikatakan turunnya dikatakan Isa bin Maryam, terbunuh Dajjal, maka manusia kaum muslimin khususnya ya, dan juga manusia pada umumnya selama 70 tahun akan hidup dikatakan dalam keadaan tidak ada permusuhan. Benisnain adawah kata Nabi, tidak ada permusuhan sama sekali. Ya. Kemudian menjelaskan, kemudian Allah mengutus kata Rasulullah, mengutus dikatakan angin yang dingin dari arah Syam. Maka tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan, ya, kecuali akan meninggal dunia, ya. Hatta idza inna ahadakum law dakhala fi qabil jabal, sampai kata seandainya di antara kalian, di antara mereka dikatakan kalian memasuki dikatakan perut gunung, mungkin di gua-gua gitu ya, masuk ke perut gunung ya, maka angin itu akan memasukinya, akan mencabut dikatakan nyawa orang muslim ketika itu. Ya. Jadi orang muslim ketika itu setelah 70 akan meninggal semuanya. Ya. Orangnya muslim. Yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar darah kata Nabi akan meninggal. Ya. Akan ditangi oleh angin yang dingin itu. Ya. Saya bukan nas, syirarun nasi. Kata setelah itu, setelah mereka terbunuh kaum muslimin, yang tersisa adalah manusia yang seburuk-buruk manusia. Ya. Semuanya manusia buruk kata Nabi. Mereka tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Ya. Kemudian kata Nabi, datanglah kepada mereka syaitan dan dia berkata, ala tastajibun, tidakkah kalian ya menuruti perintahku? Ini kepada manusia yang kufur semuanya kan? Karena orang Islam tidak ada lagi, sudah meninggal semuanya. Yang ada manusia yang yang kufur semuanya, gitu ya. Kata Nabi, la ya'rifuna ma'rufan, tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Dan datanglah syaitan untuk kepada manusia dan dia mengucapkan kepada manusia, ala tastajibun, tidakkah kalian mengijabah menuruti perintahku? Maka manusia ketika mengatakan mata muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Kepada syaitan. Tapi saya berbentuk manusia ya, bukan bentuk dikatakan apa namanya syaitan asli ya. Kemudian kata fayamuruhum bi'ibadatil aus, maka syaitan itu menyuruh kepada manusia agar menyembah ausan. Apa ausan? Berhala. Ya. Menyembah berhala ya. Kemudian ya
Wahum fi dzalika darun razaqahum. Dan ketika itu kata Rasulullah ya, kehidupan manusia dalam keadaan melimpah ruah. Ya, kebaikan kepada mereka. Ya, jadi ketika semuanya udah ada kafir semuanya, tidak ada orang muslim, hidup mereka berlimpah ruah ya, maka kata Nabi itulah ya ditiupkan sangkakala. Ya. Karena kata Nabi tidak akan terjadinya kiamat kalau masih ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi kiamat. Ya. Tidak semuanya kafir kata Nabi, maka terjadilah kiamat. Kata Nabi ya, kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali akan meninggal dunia. La yasma'u ahadun ila asgha laita wa rafa'a laita. Kata Nabi tidak ada seorang pun yang mendengar sangkakala itu akan meninggal dunia. Dan orang yang pertama kali katanya mendengar adalah ya seorang dikatakan yang lagi memberikan minum kepada ontanya. Itu orang yang pertama kali mendengar sangkakala. Maka dia pun meninggal dunia. Kemudian yas'aku nas, semua manusia meninggal dunia. Ini ketika mendengar dikatakan sangkakala berbunyi ya. Kemudian kata Rasulullah, Allah mengutus ya air, hujan ya. Hujan ya, karena dia seolah-olah dikatakan awan. Ya, awan ya. Kemudian ya yang menyerami mereka karena mati semua kan, tidak ada yang hidup kan ketika kiamat itu. Maka kata Nabi apa? Kemudian fayambutu minhu, akan tubuh dari mereka ya, dari mereka. Yang tadi dikata dikuburkan, turun hujan, maka akan tumbuh. Dan seperti dikatakan tumbuhnya ketambah gitu ya. Kemudian Allah pun berfirman, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian Allah ditiupkan sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun. Maka kata Allah, maka mereka bangkit, kemudian mereka menunggu dikatakan hisab. Istilah jadinya kiamat ya. Maka dari riwayat yang lain ya, dari Abi Hurairah dia berkata, aku pernah Nabi bersabda kata Abu Hurairah ya, ma baina nafhataini arba'una, antara tiupan pertama sangkakala itu dan kedua jaraknya arba'in. Jaraknya arba'in 40. Ya. Kata mereka kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah arba'ina yauman, apakah 40 hari? Fa baitu, aku pun mengabaikan. Ini Abu Hurairah menceritakan tentang sabda Rasulullah ya. Ketika sampai kepada orang tabi'in, kata mereka, apakah 40 hari? Abu Hurairah pun mengabaikan. Apakah 40 bulan atau 40 tahun? Ya. Namun Abu Hurairah mengabaikan pertanyaan mereka ya. Kemudian kata Rasulullah, Allah mengutus kepada mereka hujan dari langit yang menumbuhkan dikatakan semua manusia yang dulunya telah meninggal dunia, seperti tumbuhnya al-baqlu ya, itu dikatakan kecambah ya, atau buah tumbuhan ya. Kemudian ya kata Nabi ketika itu, walaysa minal insan syai'un illa yubla, tidak ada manusia ya kecuali telah menjadi tanah, akan hancur kecuali tersisa satu tulang, yaitu tulang ekor itu yang tidak hancur sampai sekarang. Berarti Nabi Adam yang lainnya dikatakan, apalagi Nabi Adam ya, karena tidak hancur badannya ya. Atau anak turunnya dikatakan hancur ya, kecuali tulang ekor. Dan sudah kata Rasulullah akan tersusun makhluk pada hari kiamat ya. Kemudian bab tentang ya nufiha fis sur ya, fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kemudian ditiupkan sangkakala, maka semua akan binasa, akan mati di langit dan yang di bumi. Siapa di langit? Para malaikat. Ya, juga akan mati. Maka kata Rasulullah, man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati, tidak binasa. Ya. Jadi katakan semua makhluk ketika kiamat akan meninggal dunia, akan mati, kecuali yang Allah kehendaki tidak binasa ya. Istilah para ulama mengenai yang siapa yang dikecuali illa masya Allah, yang Allah kehendaki tidak binasa ini, apakah para malaikat
Ya. Apakah para syuhada, apakah para anbiya atau para malaikat yang membawa arasy, mikul arasy Allah, atau dikatakan Jibril atau Mikael atau dikatakan yang lainnya malaikat maut. Ya. Ini kata para ulama, ikhtilaf para ulama mengenai dikatakan ila masya Allah, kecuali Allah kehendaki tidak hancur ini. Apakah mereka para malaikat atau dikatakan para syuhada, anbiya, hamatul arasy atau Jibril atau yang lainnya. Ya. Maka dikatakan tidak ada yang tahu. Kata Allah ila masya Allah, kecuali Allah kehendaki tidak hancur. Ya. Maka dari Abu Hurairah menceritakan ya, ada seorang Yahudi ya, ketika berada di pasar Madinah ya, dan dia berkata wallahi walladzi istafa Musa ala bashar. Musa lah yang dipilih atas manusia. Ya. Jadi kata orang Yahudi ya kepada sahabat di Madinah ya, walladzi istafa Musa ala bashar. Musa yang dipilih atas manusia. Ya. Artinya dikatakan yang apa nama pengecualian tadi ya. Maka ada seorang sahabat Rasul dari Ansar ya mengangkat tangannya dan juga menamparnya orang Yahudi tadi. Sahabat dari Ansar ya. Wa taqulu hada fina ya Rasulullah SAW. Kata dia mengatakan ya di tengah-tengah kami ada Rasulullah. Artinya dia mengingkari dikatakan perkataan Yahudi tadi. Karena dia mengatakan Nabi Musa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Maka sahabat dari tidak rela gitu ya. Apa alasannya dia menempelengnya kemudian dia mengatakan kamu mengatakan padahal di tengah-tengah kami ada Rasulullah. Ya. Ketika itu kata Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah apa yang terjadi? Ya. Faqala dalam surah dikatakan Az-Zumair berfirman ya wa nafiha fis suri ya fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar ayat 68. Katalah dan ditiup pada sangkakala yang pertama maka seluruh makhluk dikatakan di langit dan di bumi mati semuanya. Kecuali Allah kehendaki tidak mati. Kemudian mereka dikatakan apa namanya ditiup sangkakala yang kedua, ya. Kemudian kata Allah faidah mereka berbangkit dan mereka menunggu yaumul hisab. Ya. Bangkit semuanya, kemudian mereka menunggu dikatakan yaumul hisab. Ya. Kemudian ya kata Nabi ya, faqul awwalu man rafa'a ra'sa, kata Nabi ketika itu, ya. Ketika pada kiamat akulah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya. Ya. Setelah dikatakan hidupkan semua manusia, kata Nabi, fa'akunu awal, akulah yang pertama kali mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala, kata Rasulullah. Ya. Setelah hari kiamat itu, ketika dihidupkan kembali manusia, kata Nabi, fa'akunu awalu man rafa'a ra's. Ya. Kata Nabi, akulah orang pertama kali mengangkat kepalanya. Ternyata kata faidaan Nabi Musa akhidu biqaimati min qawail dar. Ternyata ketika aku bangkit ya, ternyata ada Nabi Musa yang bersandar di tiang-tiang dikatakan arasy. Ya. Fala adri, kata Nabi, aku tidak tahu ya. Arafa rasihi qabli, apakah Nabi Musa mengangkat kepalanya sebelumku atau dikatakan aku. Ya. Atau kata Nabi ya, apakah dia yang termasuk yang Allah kehendaki tidak hancur. Jadi Nabi tidak tahu ya. Nabi tidak tahu siapakah orang pertama kali yang dibangkitkan pada hari kiamat itu. Kata Nabi ya, karena kata Nabi, akulah yang pertama kali dikatakan mengangkat kepala. Ya. Dan ketika itu kata aku melihat Nabi Musa dikatakan bersandar di arasy, tiang arasy. Ya. Kata Nabi, aku tidak tahu apakah aku yang lebih atau Nabi Musa alaihissalam. Ya. Atau kata Nabi, apakah dia yang termasuk yang tidak Allah binasakan? Ila masya Allah. Nabi pun tidak mengetahui seperti itu ya. Wa man qala, barang siapa yang mengatakan Rasulullah, anna khair min Yunus bin Matta, barang siapa yang mengucapkan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, faqad kadzab, maka sungguh telah dusta. Ya. Barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, ya, Nabi Yunus maksudnya ya, maka sungguh telah dusta, kata Rasulullah. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi ya menjelaskan ya, itulah para ulama ya tentang yang di pengecualian tadi.
siapa yang tidak dihancurkan, yang tidak binasa itu. Illa masya Allah, gitu ya. Allah mengatakan akan terjadi ditiupkan kiamat tatkala ya, maka akan mati semua fil ardi wa fis samai. Fis samai wa fil ardi kata Nabi. Semuanya meninggal dunia itu, kecuali Allah kehendaki. Maka istilah para ulama, siapa mereka itu yang Allah kehendaki tidak hancur, tidak binasa. Ya, maka ada yang mengatakan ya manhum fakila al malaikah, ada yang mengatakan malaikat, ya, ada yang mengatakan para nabi, ada yang mengatakan para syuhada. Itulah para ulama ini. Siapa ya makhluk Allah yang enggak dibinasakan ketika terjadinya kiamat? Ada yang mengatakan para malaikat, ada yang mengatakan para nabi tentang para syuhada. Ya. Maka ada sebagian seperti kata beliau, kata Imam Qurtubi, Ihtiyaruh al-Khulaimi, ya, dia mengatakan para syuhada. Ya, kata beliau ya. Namun kata Imam Qurtubi menjelaskan, wa syekhuna Abu Abbas wa sahih, kata beliau, lam yarud fi ta'yinihim khabar sahihun, kata Imam Al-Qurtubi ya. Guru kami yang mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan siapa di antara makhluk yang Allah kekalkan itu tidak binasa pada hari kiamat. Tidak ada dalil yang sahih, kata Imam Al-Qurtubi ya. Artinya tidak tahu siapa mereka itu ya. Karena tidak ada nas yang sahih. Karena itu artinya perkara yang gaib. Nah, ya pun tidak mengetahui siapa di antara makhluk Allah yang tidak dibinasakan ketika itu. Ya, ila masya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di perkara yang maka kata beliau ya, yang sahih adalah karena tidak ada dikatakan dalil yang sahih, kabar yang sahih siapa yang tidak dihancurkan, maka kita mencakup mereka, apakah malaikat atau para nabi, kalau alam shawab ya. Kata beliau, kata Imam Qurtubi ya. Ini mengenai perjalanan manusia ya. Kemudian ya tentang ya bab ya yanfal ibad wa yabqa al malik lillahi wa al wahdah ya. Semua dikatakan makhluk Allah akan binasa, fana ya. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Abi Hurairah menceritakan yang pernah bersabda ya, yaqbidu Allah Subhanahu wa taala al-ard ya yaumul qiyamah wa yatbi as-sama' bi yaminih. Summa yaqul ya ana al-malik ana al-mulukul ard. Ya, kata Rasulullah, Allah ya menggenggam ya bumi pada hari kiamat. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan Allah menggulung langit ya, kemudian mengambil dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan. Ya, kita wajib iman saja apa yang Nabi sampaikan. Kata Nabi ya, Allah memegang bumi pada hari kiamat di genggamannya, kemudian Allah menggulung dikatakan langit dengan tangan kanannya, kemudian diambil dengan tangan kanannya. Ya, lihat dalam surah dikatakan Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya, bahwa Allah menggulung dikatakan langit, ya, seperti menggulung kertas. Lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Al-Quran yang mengatakan demikian ya. Allah menggulung langit kata seperti menggulung kertas. Gimana itu? Kita nggak usah dikatakan memikirkan perkara yang gaib. Ya, kita mengimani apa yang Allah katakan. Kata Allah, aku menggulung dikatakan langit seperti menggulung kertas. Surah Al-Anbiya ayat dikatakan 104. Ya, lihat dalam Al-Quran ya. Kita wajib mengimani. Kemudian kata Rasulullah, wa yaqulu, ya Allah berfirman ya, wa yaqulu ainal muluk. Anal muluk, akulah raja, kata Allah. Ainal mulukul ardi, manakah raja-raja bumi, kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya. Tapi riwayat itu kata Nabi dari Abdullah bin Umar ya. Nabi bersabda, yatawillahu as-samawati yaumil qiyamah. Tsumma yakhuduhunna bi yadihi al-yumna. Tsumma yaqulu anal malik, anal jabbarun, anal mutakabbirun. Tsumma yatwi al-ardu bisami shimalihi ya. Tsumma yaqulu anal malik, anal jabbarun, anal mutakabbiruna. Kata Rasulullah ya, Allah dikatakan menggulung langit pada hari kiamat, kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Manakah orang-orang yang jebar? Orang-orang yang dolim. Ya, suka berbuat dolim namanya jebar. Yang suka berbuat permusuhan namanya jabar. Al-mutakabirun, orang yang mutakabir. Apa mutakabir? Ya, sombong. Apa sombong? Ya, menolak
kebenaran. Padahal kan orang lain itu kata para ulama ya tentang mana takabirun ya. Cuma ya kepada Allah juga menggulung dikatakan bumi ya. Kemudian mengambil dengan tangan kirinya. Cuma yakul ainal anal malik ainal jabbarun ainal mutakabiruna. Wajib iman ya bahwa Allah punya tangan ya. Namun tidak boleh dikatakan membayangkan menyerupakan tangan makhluk, enggak boleh. Kita iman saja Allah punya wajah Allah. Ya wajhuhu ya. Dzul ikram, maka kita wajib iman Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kita wajib iman namun tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Kenapa kata Allah? Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Ya, bahkan kita manusia ya. Manakala kita samakan dengan makhluk lain, kita gak menerima. Ya contoh nih kan, wajahmu seperti wajah monyet, kira-kira menerima enggak? Marah enggak kira-kira? Ya. Kita katakan wajahmu seperti wajah monyet, tangan pakai tangan monyet, nerima enggak kira-kira? Enggak menerima, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka haram kita mengatakan wajah Allah seperti wajah gini, enggak boleh. Tidak boleh mengatakan wajah Allah disamakan dengan wajah makhluk, yang enggak boleh. Kita iman Allah punya wajah, Allah punya tangan, gitu ya. Kita wajib iman saja. Ya. Karena kata Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Ya. Kita wajib mengimani ya. Seperti Allah dikatakan mendengar. Kita pula mendengar. Apakah sama dengan kita pendengaran kita? Dengan Allah sama enggak kira-kira? Tidak sama. Allah melihat, kita pun melihat, apakah sama dengan Allah? Tidak sama kan? Ya. Allah dikatakan mengetahui, kita juga mengetahui. Tidak sama pengetahuan dengan pengetahuan kita. Tidak boleh. Kita iman saja. Ya. Iman mengimani saja. Tidak boleh menyamakan. Allah melihat seperti kita melihat. Enggak boleh. Enggak sama dengan makhluknya. Allah mendengar seperti kita. Tidak boleh itu. Kita iman Allah sami'un basirun. Ya. Alimun. Kita mengimani semua itu. Allah mendengar. Allah melihat. Allah mengetahui. Namun tidak sama dengan pengetahuan. Ya, penglihatan makhluknya. Ya, sama dengan kita. Maka kata para ulama ketika menafsirkan hadis, ya, Allah menciptakan Adam ala suratihi. Ya. Ala surat rahmat, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ya. Maka Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ya. Maka ulama ikhtilaf pada bentuknya ini. Apakah ini kembali kepada Adam atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari riwayat saya juga mengatakan khalaqallahu ala suratir rahman. Khalaqallahu adalah kata Rasul, Allah menciptakan Adam ala suratir rahman. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama maknanya adalah ya, Nabi Adam itu memiliki sifat-sifat Allah. Seperti Allah mendengar, ya, mengetahui, melihat, itu sifat-sifat Allah. Ada semua dalam manusia. Namun tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada sifat-sifat Allah pada manusia seperti mendengar, ada kan? Mengetahui, melihat, namun tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Maka kita wajib mengiman saja ya, seperti Allah menggulung langit, menggenggam bumi, kita beriman. Bagaimana? Allah Taala alam ya. Karena bumi ini dibandingkan dibandingkan dengan kursi Allah, ya, bumi dan langit dibandingkan dengan kursi Allah itu ya sama dengan satu kempeng logam itu dilemparkan dikatakan tameng gitu ya, perisai itu kata Rasulullah. Ya. Sedangkan kursi Allah kata Nabi jika dibandingkan dengan arsy Allah kata Rasulullah maka seperti cincin dilemparkan di padang syahara. Cincin kata Rasul adalah kursi Allah sementara syariat adalah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib iman saja. Bahkan juga mengatakan kata Rasulullah ya, jarak antara bumi ke langit pertama adalah 500 tahun. Kata Rasulullah. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Sampai ke 7 sama 500 tahun kata Rasulullah. Kemudian kata Nabi di atas langit ke-7 ada kursi. Jaraknya 500 tahun kata Rasulullah. Di atas kursi ada air kata Rasulullah. Kemudian jarak 500 tahun. Dan di atas air ada arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dalam surah dikatakan Hud ya. Ayat yang ke-7. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian wa kana arsyu al-makatal dan Allah di atas air. Jadi bumi, langit sampai 7 ya, kemudian di atasnya dikatakan ada kursi Allah,
ya, ada air, ada arsy Allah subhanahu, dan Allah di atasnya, ya, al arsyihi. Ya, dalam surah dikatakan Nuh, Hud ya, Hud ayat yang ke-7, bahwa arsy Allah di atas air ya. Kita bagaimana? Kita tidak tahu. Ya. Kata Rasulullah, apabila dikatakan datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit. Pintu surga. Gimana pintu langit? Gimana pintu surga? Kita tidak tahu. Ya, kita iman saja bahwa langit punya pintu, surga punya pintu. Ya, maka tidak boleh kita menyamakan dengan yang kita lihat sekarang ya. Kemudian kata Nabi juga menjelaskan ya, dari Abdullah bin Muqsim an-Nadra ila Abdullah ya. Nabi bersabda, ya'khudullahu samawati waradih ya biyadi ya. Allah dikatakan mengambil ya 7 lapis langit yang ke-7 ya, dan juga dikatakan bumi yang ke-7 dengan tangannya. Fayaqulu anallah, aqula Allah yaqbidu asada, kemudian menggenggam, dikatakan asab, Nabi menggenggam begini ya, wa yabsutuha fayaqul anallah, aqula, kata Allah raja ya, hatta nartu ila mimbar, hingga aku melihat ke mimbar, di atas mimbar ketika itu ya. Jadi dikatakan kita mengimani tentang sifat ya Allah dan perbuatan Allah tadi ya. Allah menggulung langit, Allah menggulung bumi, kemudian Allah memegang bumi, Allah memegang langit. Kita wajib iman. Kemudian juga 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Gimana itu? Ya. 7 lapis langit, lapis pertama yang kuat tidak nempel. Jadi ada jarak. Ya. Ada sahih kita menjelaskan bahwa jarak bumi ke langit, langit satu ke langit kedua, jaraknya 500 tahun. Beda dengan lapisan kita. Lapis kue lapis kan menempel gitu ya. Seperti itu ya. Adapun orang yang mengingkari bahwa Allah di atas arsy ya. Karena mereka mengumpamakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, kalau Allah di atas arsy, kata mereka, berarti arsy lebih gede daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akal mereka berkata demikian. Kita ketahui langit di atas bumi kan. Apakah bumi lebih gede daripada langit? Kan gitu. Mereka mengamsilkan kalau Allah dan arsy seperti gelas ini dengan di atas meja gitu ya. Soalnya begitu kata mereka. Berarti meja lebih gede daripada, betul kan kalau manusia, kalau makhluk. Tapi Allah juga demikian. Allah di atas arsy. Bukan berarti dikatakan nempel gitu ya. Seperti bumi di atas, langit di atas bumi. Apakah bumi nempel dengan langit nempel ke bumi? Kan tidak. Ya. Apakah juga bumi dikatakan lebih gede daripada langit? Juga tidak. Karena sebagian orang mengingkari Allah di atas arsy. Ya. Yang mengatakan Allah tuh di mana-mana, ya. Itulah orang yang ingkar tentang Allah di atas arsy. Jika mereka mengatakan Allah di mana-mana, enggak demikian. Ketika kita bersujud, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Maha Allah yang maha tinggi. Berarti Allah itu maha tinggi. Tinggi daripada arsy-Nya. Kemudian dikatakan sabbihisma rabbikal a'la. Apa artinya? Sucikanlah Rabb yang maha tinggi. Ya. Jadi makhluk Allah yang paling gede adalah arsy. Dan yang paling tinggi adalah arsy. Dan Allah di atas arsy-Nya. Bukan berarti dikatakan seperti digambarkan air di atas meja demikian. Ya. Seperti juga kita langit di atas bumi. Kan gak nempel. Ya. Enggak gede daripada langit lebih kecil daripada bumi, gak demikian ya. Itu orang yang menolak sifat istimewanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di riwayat ini dikatakan ya, hadis ini menunjukkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya yafna jami'al khalqi, Allah membinasakan seluruh makhluknya. Ya. Kecuali yang Allah kehendaki ya. Ya. Kenapa? Karena dikatakan surga, neraka juga makhluk Allah. Arsy juga makhluk, apakah binasa? Maka kecuali Allah kehendaki ya. Karena dikatakan orang-orang Mu'tazilah, mereka berpendapat ya, berkeyakinan surga dan neraka belum ada. Ini orang Mu'tazilah keyakinan mereka. Apa alasannya? Karena kata mereka kalau seandainya kiamat pasti hancur kalau ada. Ya. Karena mereka berujuk dengan firman Allah, segala sesuatu akan binasa pada hari kiamat. Gitu ya kata mereka.
Padahal demikian, yang Allah kehendaki binasa, yang tidak maka tidak binasa. Seperti surga, ya, neraka, aras, kursi tidak akan binasa. Ya. Jadi mereka salah memahami ya. Jadi kata Allah segala sesuatu akan binasa, termasuk juga kata mereka adalah surga, neraka juga udah ada ya. Padahal nggak demikian ya. Buktinya apa? Udah ada itu, Nabi Adam menciptakan di mana itu? Tinggalnya pertama kali kan di surga. Karena kemaksiatan kepada Allah maka dia turun ke bumi. Berarti surga udah ada. Ini bantahan kepada orang yang mengingkar bahwasanya sudah belum diciptakan ya. Kemudian mengenai dikatakan babul barjah ya. Babul barjah. Barjah itu dikatakan ya penghalang ya. Penghalang. Dalam surah dekat Al-Mu'minun ayat 100 kata Allah, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya. Orang yang mati itu semuanya di alam barzah. Apa itu barzah? Penghalang. Bukan di bumi, bukan di akhirat. Ya. Namanya barzah, penghalang. Ya. Maka dalam surah juga dikatakan Al-Furqan ya wa ja'ala bainahuma barzakha. Jadi kan di antara keduanya barzah penghalang ya. Jadi alam barzah di alam penghalang. Tidak ke bumi, tidak juga ke akhirat. Makanya juga ada bantahan orang-orang yang meyakini orang yang mati kembali ke rumahnya katanya. Kalau malam Jumat. Dari mana? Ya. Jadi pocong. Dari mana? Ini khurafat semua ini ya. Orang mati nggak bisa kembali lagi. Ya. Kalau mereka kembali mungkin akan berzikir, akan sholat gitu ya. Bukan mengganggu orang yang anak-anak, orang penakut diganggu ya. Sebulan jadi pocong mengganggu orang yang yang penakut ya. Itu yang saya bacakan semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Nah.